Immanuel Kant, raksasa pikir barat, dia pernah bilang, faith start when reason stop. Iman datang ketika akal berhenti. Salam sejahtera untuk semua, jumpa lagi dengan channel Iman Nalar. Di video kali ini saya akan mendiskusikan perihal di mana batas akal. Berbicara akal secara umum ada tiga tipe gitu. Ada rasional, irasional, dan suprarasional. Rasional itu masuk akal, irasional itu tidak masuk akal, sementara suprarasional itu artinya di luar jangkauan akal. Pertanyaannya, apa kriteria atau paling tidak unsur atau paling tidak ciri untuk menentukan sesuatu itu suprarasional atau irasional? Karena memang beda tipis antara tidak masuk akal dengan di luar jangkauan akal. Nah, di video kali ini saya akan mendiskusikan kriteria apa saja untuk menentukan atau untuk memperjelas suprarasionalitas, ketakterjangkauan oleh akal. Nah, Jane Grundin di dalam bukunya Sejarah Hermeneutik dari Plato sampai Gadamer, itu buku diterjemahkan ke Indonesia oleh Inyak Ridwan Muzir dan diterbitkan pertama kali di Yogyakarta, cetakan pertama 2007 oleh Arus Media. Di halaman 227 sampai 229, Jane Grundin menyebutkan ada 5 batas dari akal. Maksudnya ada 5 hal yang masih menjadi semacam misteri untuk dipecahkan oleh akal. Pertama, batas emosional rasionalitas. Jadi Jane Grundin itu menyebutnya rasio. Batas emosionalitas rasionalitas itu artinya ada perbedaan antara rasio dan emosi, antara pikiran dan perasaan. Contoh paling populer dan paling bisa dipahami oleh semua orang adalah cinta itu nggak bisa dinalar, tapi hanya bisa dirasakan. Meskipun sebenarnya bukan berarti sama sekali tak bisa dinalar, tapi paling tidak susah, atau ada bagian dari cinta yang tak bisa dinalar, ia hanya bisa dirasakan. Nah, dalam hal ini misalkan contohnya Qais al-Majnun, kisah Qais dan Laila atau Laila Majnun dalam penyebutan yang populer, itu menampilkan bagaimana cinta itu susah dinalar gitu. Tapi sekali ternalar, ia sedemikian luar biasa. Ada banyak sekali kutipan, syair, dan ulasan terkait Qais al-Majnun yang menggambarkan ketidakmasukakalan atau paling tidak ketakterjangkauan oleh akal mengenai cinta itu sendiri. Dan cinta sendiri merupakan bagian dari perasaan atau bahkan bagian yang paling dominan. Nah, salah satu kutipan misalkan yang menegaskan bagaimana cinta atau perasaan itu adalah sesuatu yang merupakan batas, ambang batas di mana akal itu kesusahan atau paling tidak perasaan ini adalah di luar jangkauan akal. Nah, suatu ketika Qais itu pernah mengikuti atau membuntuti seekor anjing di padang Sahara. Dia membuntutinya sedemikian setia dan bahagia sehingga kemudian dicela oleh orang-orang, dan orang-orang kemudian bertanya, kenapa kamu begitu setianya? Lima anal talkai bataila. Kenapa kau begitu setianya, begitu senangnya mengikuti seekor anjing? Kemudian Qais itu menjawab, da'ul manamah fa inni ra'aituhu marratan fi hayyi Laila. Biarkan saja, terserah saya, karena saya itu pernah melihat anjing itu sekali dalam hidup Laila. Jadi bayangkan bagaimana seorang Qais itu sedemikian dalamnya perasaannya kepada Laila, sehingga kemudian anjing pun yang bahkan hanya sekali saja mampir dalam hidup Laila begitu sangat berharga bagi Qais. Makanya di lain kesempatan itu ada ungkapan bahwa ketika Qais ditanya, secantik apa sih Laila itu? Kata Qais, ya tidak cantik, tapi paling tidak coba kamu ambil mataku, lalu kamu lihat menggunakan mataku. Pencinta itu tidak buta, tetapi ia bisa melihat apa yang tak bisa dilihat oleh selain pencinta. Nah, dalam konteks ini misalkan cinta kepada Tuhan itu sebenarnya merupakan kawasan suprarasional, sesuatu yang tak bisa dijangkau oleh akal. Atau dalam bahasa yang lain itu Blaise Pascal, filsuf dan ilmuwan Prancis, pernah bilang, hati punya akal yang tak bisa dipahami oleh akalnya otak. Atau jika kita meminjam ungkapannya Immanuel Kant, raksasa pikir barat, dia pernah bilang, faith start when reason stop. Iman datang ketika akal berhenti. Nah, itu sekilas pandangan terkait batas emosionalitas rasio. Itu merupakan batas pertama dari akal. Batas kedua ialah batas anarkis. Batas anarkis itu berangkat dari andaian atau keyakinan
asumsi teoritis orang modern bahwa alam ini sifatnya rasional. Karena itu ia bisa dijelaskan secara ilmiah, secara saintifik. Tetapi kemudian ada semacam pertanyaan atau semacam kecemasan dan kegelisahan akademik, yaitu bagaimana jika ternyata alam ini non rasional atau paling tidak apa ya, ia bukan rasionalitas, ia bukan apa ya, ia tidak rasional, ia tidak masuk akal dan sebagainya. Nah, alam ini kan masih mengandung banyak misteri gitu, dan misteri itu sendiri belum bisa dideteksi apakah ia rasional atau tidak gitu. Jadi istilahnya itu kalau dalam filsafat ada posibilitas, ada kemungkinan yang sifatnya kejutan, keanehan, keajaiban, dan selalu di luar jangkauan nalar. Kayak misalkan kalau dalam ranah empiris itu adanya mukjizat, karomah, kanuragan di Indonesia, kesaktian, sihir, santet dan sebagainya. Hal-hal demikian sifatnya empiris. Memang benar-benar ada dalam kenyataan dan banyak sekali saksi mata hingga kemudian meyakininya, tetapi belum bisa dijelaskan secara saintifik gitu. Nah, hal-hal demikian itu merupakan batas anarkis atau secara lebih lanjut batas kosmologis rasionalitas, batas akal dalam memahami alam semesta itu sendiri. Maksudnya batas akal dalam memahami unsur dari alam semesta yang sifatnya possible, aneh, ajaib, kacau, chaos dan macam-macam gitu. Nah, itu batas kedua dari akal. Batas ketiga ialah batas eksplikatif rasionalitas. Batas eksplikatif itu begini. Setiap penjelasan rasional, setiap penjelasan ilmiah itu merupakan rangkaian dari beberapa hipotesis, konsep, dan teori. Jadi masing-masing saling terkait dan masing-masing pula terkait dengan konsep, teori, dan hipotesis lain. Yang sebenarnya masing-masing dari semua itu belum sepenuhnya ajak dalam menjelaskan kenyataan gitu. Jadi kalau saya pinjam analisanya Hans Albert dalam Treatise on Critical Reason, ketika seseorang ditanya tentang alasan, ia itu pasti akan dihadapkan pada tiga kemungkinan. Pertama, berputar-putar pada apa yang dipertanyakan. Ketiga, regresi tanpa batas, mundur ke belakang tanpa batas. Kedua, mundur ke belakang tanpa batas. Dan yang ketiga itu harus berhenti pada satu alasan yang dianggap mapan bahkan keramat. Misalkan kenapa ini disebut gelas. Kalau kita menggunakan kemungkinan pertama, maka jawabannya ya memang sudah namanya gelas. Ini sebenarnya jawaban demikian gak masuk akal. Kenapa? Karena yang dipertanyakan malah dijadikan jawaban. Nah, kemudian kita masuk ke kemungkinan kedua, regresi tanpa batas, mundur ke belakang tanpa batas. Itu juga tidak mungkin. Misalkan kenapa ini dinamakan gelas? Karena orang terdahulu menyebutnya begini. Kenapa orang terdahulu menyebutnya begini? Karena hingga kemudian tidak jelas dan akhirnya ya tidak mungkin. Maka kemungkinan yang ketiga ialah berhenti kepada satu alasan yang sudah dianggap mapan. Kenapa dinamakan gelas? Karena sudah disahkan oleh KBBI misalkan, itu sudah dianggap keramat. Nah, yang dianggap keramat ini sendiri sebenarnya kan masih bergantung pada teori, konsep dan sebagainya. Yang bahkan sekalipun tidak bergantung, sekalipun ini sudah menjadi tumpuan akhir, ini sifatnya masih abu-abu. Belum sepenuhnya secara centang perenang menegaskan kebenaran yang dia emban gitu. Nah, itu yang disebut dengan batas eksplikatif rasionalitas, bahwa rangkaian landasan teoritis, konseptual, dan metodologis di dalam ilmu pengetahuan itu tidak ada yang murni centang perenang dalam menegaskan kebenaran. Itu batas ketiga. Kemudian batas keempat ialah batas sosiologis kenyataan, batas sosiologis rasionalitas. Batas sosiologis itu dalam hal ini Grondin itu mengutip pandangan Weber bahwa era modern itu adalah era di mana nilai-nilai yang awalnya dibidani oleh agama, oleh filsafat dan seni, itu kemudian mulai diporak-porandakan, sudah tergantikan oleh era sekuler, sudah tergantikan oleh paradigma positivistis, paradigma saintifik, bahwa semuanya bisa dijelaskan secara matematis dan observatoris gitu. Sehingga kemudian yang terjadi, makna yang selama ini dihayati, diagungkan, dan digaung-gaungkan sebagai sesuatu yang memang bermakna, itu mengalami reduksi, mengalami pengurangan, pemangkasan, hingga kemudian makna itu sendiri terdegradasi bukan lagi sebagai makna. Misalkan kalau dalam dunia pesantren, atau misalkan dalam ranah ketuhanan, ketika misalkan seseorang itu bergetar batinnya karena rasa rindu kepada Tuhan, kalau dalam pandangan agama itu artinya Tuhan sedang hadir, itulah iman gitu. Tetapi kalau dalam pandangan era modern itu sudah misalkan
dibantai oleh psikoanalisis Sigmund Freud, bahwa Freud itu menyebut agama itu adalah penyakit saraf. Kenapa disebut penyakit saraf? Karena pada mulanya manusia itu punya energi paling besar yang namanya seks, tapi seks itu selalu dikungkung oleh berbagai aturan. Akhirnya manusia butuh pelarian untuk meredakan kegelisahannya karena seksnya tidak tersalurkan. Makanya kemudian agama dijadikan pelarian. Nah, agama dijadikan pelarian itu bukan karena agama memang pada dasarnya adalah pelarian, tetapi karena manusia mengalami penyakit saraf, sebab kebutuhan energi paling dasarnya selalu dikekang, selalu diatur dan sebagainya. Jadi apa ya, batas sosiologis rasionalitas itu justru menjadikan rasio, menjadikan akal tidak dapat memulihkan atau tidak dapat menampilkan ulang makna hidup secara ilmiah, tetapi justru memporak-porandakannya. Akhirnya kemudian yang terjadi ialah hidup tanpa nilai yang dalam istilah ilmiah disebut dengan nihilisme. Itu kemudian menimbulkan banyak kekacauan gitu. Nah, itu batas yang keempat, batas sosiologis rasionalitas, bahwa nilai-nilai yang selama ini dipegang dalam masyarakat itu mengalami reduksi, degradasi, hingga kemudian eksterminasi, pemusnahan, gara-gara ya rasio itu sudah apa ya, semacam kehabisan tenaga untuk menampilkan ulang nilai-nilai itu sendiri. Kemudian masuk yang kelima, batas historis. Batas historis ini lebih ke pandangan era postmodern yang menganggap bahwa rasio akal itu hanyalah kenang-kenangan pada era modern. Pada era modern seperti terutama pada masa puncaknya itu Aufklärung, era pencerahan atau dalam istilah lain disebut Enlightenment. Itu merupakan era di mana akal masih dianggap sebagai primadona, dianggap sebagai tumpuan hidup yang sebenarnya. Tetapi pada era postmodern itu sudah tinggal kenangan karena sudah dihancurkan oleh berbagai kritik filosofis yang sedemikian tajam. Nah, tentu saya tidak akan menjelaskan bagaimana era postmodern itu sendiri karena sudah saya paparkan di video sebelumnya gitu. Nah, itu setidaknya 5 batas dari akal, dan atau saya menyebutnya 5 kriteria suprarasional. Dan tentu dengan cara demikian paling tidak kita kita tetap bertumpu pada akal, tetapi tidak perlu mendewakannya. Kenapa? Karena memang akal itu pada tataran yang paradigmatis dan filosofis itu mengidap banyak celah, banyak kekurangan, banyak cacat dan sebagainya. Demikian, semoga berguna. Akhir kata, salam iman dan nalar.